Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada mata kuliah Teknologi Kesehatan Masyarakat akan mempresentasikan tugas akhir semester kami. Anggota kelompoknya antara lain ada Muhammad Naufal Farah Zainadi, yaitu saya sendiri, Muhammad Rafa Mulya Nugroho, Ewa Salsabila Pelu, Karisma Setiawati, Hilmi Muhammad Nafis, Atika Aswa, dan Imtiaz Yumna Huwaida. Lalu kita masuk ke bab pendahuluan. Latar belakangnya adalah hipertensi itu kondisi medis yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah. Meskipun seringkali tidak menimbulkan gejala, hipertensi dapat menyebabkan komplikasi serius seperti penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal jika tidak ditangani dengan baik. Penyebab hipertensi bersifat multifaktorial, mencakup faktor genetik, perilaku atau gaya hidup, lingkungan, dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Berdasarkan data profil kesehatan Kabupaten Kendal, hipertensi merupakan penyakit dengan jumlah penderita terbesar di Kabupaten Kendal tahun 2023, yaitu sebanyak 314.884 orang. Dari kasus tersebut, teknologi kesehatan masyarakat diperlukan untuk menyelesaikan masalah karena teknologi kesehatan masyarakat dapat memudahkan dalam upaya kesehatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Untuk tujuan umum yaitu mahasiswa dapat mengetahui sebaran kasus hipertensi di Desa Ngabean dan memberikan rekomendasi penyelesaian masalah yang tepat. Untuk tujuan khususnya yaitu ada 6. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik kasus hipertensi di Desa Ngabean. Yang kedua, menganalisis sebaran kasus hipertensi menggunakan KIGIS. Yang ketiga, menganalisis tren dan pola data hipertensi dengan perangkat analisis statistik seperti JASP. Merancang solusi teknologi berbasis program promotif dan preventif. Yang kelima adalah strategi implementasi solusi yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan tenaga kesehatan dengan indikator keberhasilan yang terukur. Dan yang terakhir, mengevaluasi efektivitas solusi. Lalu masuk ke bab selanjutnya yaitu metodologi. Selanjutnya untuk metodologi yaitu ada pengumpulan data di mana teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara dengan menggunakan kuesioner terdiri dari 6 variabel seperti variabel pengetahuan, perilaku, stres, dukungan tenaga kesehatan, dukungan keluarga, dan dukungan masyarakat. Sumber data pada penelitian ini diambil dari data primer, sekunder, dan spasial. Populasi pada penelitian ini adalah 650 jiwa dengan jumlah sampel sebanyak 240 responden dengan periode pengumpulan data dari tanggal 4 sampai 10 Desember 2024. Kemudian analisis data. Yang pertama, metode analisis data. Analisis data menggunakan JASP. Tahapan analisis data dimulai dengan pengumpulan data primer dari 240 responden di wilayah RW 3 melalui wawancara. Data responden diulang menggunakan JASP untuk melakukan analisis deskriptif dan regresi linear, menghasilkan diagram lingkaran, summary model, ANOVA, dan tabel koefisien regresi. Yang kedua ada analisis data menggunakan QGIS. QGIS digunakan untuk analisis spasial seperti memvisualisasikan distribusi kasus dan menampilkan area konsentrasi hipertensi dalam peta yang informatif. Analisis data spasial dengan QGIS diterapkan untuk memahami pola distribusi geografis demam berdarah dengue di Kecamatan Boja. Selanjutnya ada tool dan software. Untuk analisis statistik, penelitian ini menggunakan JASP versi 0.1
13.0.0 JASP ini dipilih karena kemampuannya dalam menangani analisis statistik kompleks dengan antarmuka yang mudah digunakan, sedangkan untuk keperluan analisis spasial, penelitian ini menggunakan QGIS versi 3.34.14 untuk memvisualisasikan distribusi kasus dan menampilkan area konsentrasi hipertensi dalam peta yang informatif. Kemudian ada teknik visualisasi data. Dalam penelitian ini, data divisualisasikan menggunakan berbagai teknik untuk memudahkan pemahaman hasil analisis. Untuk data kategori, digunakan diagram batang yang menunjukkan proporsi setiap kategori. Statistik deskriptif dan hasil analisis seperti regresi linear serta clustering divisualisasikan melalui tabel dan plot yang menggambarkan pengelompokan data. Dan untuk analisis spasial digunakan peta tematik yang dibuat dengan QGIS. Peta ini menunjukkan distribusi geografis kasus dan menggunakan buffer zone untuk menganalisis jangkauan layanan. Teknik ini membantu dalam mengidentifikasi pola persebaran kasus. Nah, kemudian ada hasil pembahasan, yaitu yang pertama ada hasil analisis grafik dari variabel pengetahuan, yaitu jumlah responden dengan kategori pengetahuan baik sebanyak 146 responden, sementara untuk kategori pengetahuan kurang baik sebanyak 94 responden. Selanjutnya, dari variabel perilaku, ada jumlah responden dengan kategori perilaku baik sebanyak 133 responden, sementara untuk kategori perilaku kurang baik sebanyak 107 responden. Selanjutnya, variabel stres, jumlah responden dengan kategori tingkat stres tinggi sebanyak 130 responden, sementara untuk kategori tingkat stres rendah sebanyak 110 responden. Untuk variabel dukungan tenaga kesehatan, jumlah responden dengan kategori dukungan tenaga kesehatan baik sebanyak 155 responden, sementara untuk kategori dukungan tenaga kesehatan kurang baik sebanyak 85 responden. Untuk variabel dukungan keluarga, jumlah responden dengan kategori dukungan tenaga kesehatan baik sebanyak 155 responden, sementara untuk kategori dukungan tenaga kesehatan kurang baik sebanyak 85 responden. Untuk variabel dukungan masyarakat, jumlah responden dengan kategori dukungan masyarakat responden baik sebanyak 178 responden, sementara untuk kategori dukungan masyarakat responden kurang baik sebanyak 62 responden. Dua, yaitu peta persebaran kasus DBD di Kecamatan Boja. Ini kami menggunakan aplikasi QGIS untuk memetakan persebaran kasus DBD di Kecamatan Boja. Dan yang ketiga yaitu analisis statistik deskriptif statistik karakteristik. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata usia responden adalah 40,6 tahun, rentang 17 sampai 64 tahun, berat badan rata-rata 58,5 kg, rentang 33 sampai 115 kg, tinggi badan rata-rata 160,4 cm, rentang 145 sampai 180 cm. Dan rata-rata indeks massa tubuh atau IMT yaitu 22,7, rentang 12,8 sampai 46,0. Analisis regresi linear, yaitu yang pertama regresi linear sederhana dengan ringkasan model berdasarkan tabel 3.2 diketahui nilai R pangkat 2 sebesar 0,064, maka menunjukkan ada pengaruh dukungan keluarga terhadap dengan perilaku. Ringkasan ANOVA diketahui nilai F statistik 16,287 dengan P-nya itu kurang dari 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan keluarga, yaitu kategori dukungan keluarga, memiliki hubungan signifikan dengan perilaku, yaitu kategori perilaku. Kemudian koefisien regresi diketahui koefisien kategori dukungan keluarga adalah 0,256. Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 unit pada dukungan keluarga akan meningkatkan perilaku sebesar 0,256 unit. Nilai T yang positif yaitu
4,035 menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara dukungan keluarga dan perilaku. Analisis regresi linear, yaitu yang keempat. Yang pertama itu regresi linear berganda dengan ringkasan model diketahui nilai R pangkat 2 sebesar 0,074, maka variasi dari variabel dependen perilaku yang dapat dijelaskan oleh variabel independen kategori dukungan tenaga kesehatan, dukungan keluarga, dan dukungan masyarakat. Ada pengaruh dukungan keluarga terhadap perilaku yaitu sebesar 7,4%. Dengan ringkasan ANOVA, yaitu diketahui nilai F statistik 6,302 dengan Pi kurang dari 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan sangat signifikan. Artinya, setidaknya ada satu variabel independen yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Selanjutnya, koefisien regresi. Diketahui koefisien kategori dukungan tenaga kesehatan adalah negatif 0,003 dan p-value 0,959, yang artinya tidak signifikan. Koefisien kategori dukungan keluarga adalah 0,255 dan p-value kurang dari 0,001, artinya sangat signifikan. Kemudian koefisien kategori dukungan masyarakat adalah 0,114 dan p-value 0,111, artinya kategori tersebut tidak signifikan. Kemudian yang kelima, analisis klaster. Diketahui bahwa klaster terbagi menjadi 6 klaster yang berbeda. Klaster yang pertama 29 anggota, klaster kedua 36 anggota, klaster 3 memiliki 72 anggota, klaster 4 memiliki 41 anggota, klaster 5 memiliki 29 anggota, dan klaster 6 memiliki 30 anggota. Yang keenam ada analisis spasial dengan QGIS. Berdasarkan gambar peta di atas, analisis dilakukan untuk memahami jangkauan pelayanan puskesmas dan mengidentifikasi kasus pada data kasus DBD di Kecamatan Boja. Pada pembuatan QGIS dibuat buffer untuk menunjukkan jangkauan tertentu. 0 meter untuk lokasi puskesmas dan 100 meter untuk lokasi kasus DBD. Buffer ini membantu menentukan sejauh mana layanan kesehatan dapat diakses oleh masyarakat. Kemudian pembahasan berdasarkan analisis deskriptif, mayoritas responden memiliki karakteristik yang mendukung untuk intervensi kesehatan dengan rata-rata usia produktif 40,6 tahun dan indeks massa tubuh atau IMT rata-rata 22,7 yang masih dalam kategori normal. Dari segi pengetahuan, sebanyak 146 responden, 60,8% memiliki tingkat pengetahuan yang baik, sedangkan 94 responden, 39,2% memiliki pengetahuan yang kurang baik. Analisis regresi linear menunjukkan temuan yang signifikan di mana dukungan keluarga memiliki pengaruh positif terhadap perilaku kesehatan dengan beta 0,256 dan p-value kurang dari 0,001. Setiap peningkatan dukungan keluarga berkontribusi pada peningkatan perilaku kesehatan sebesar 0,26 unit. Menunjukkan pentingnya melibatkan keluarga dalam intervensi kesehatan masyarakat. Dalam analisis regresi berganda ditemukan bahwa model yang mencakup dukungan tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat secara kolektif menjelaskan 7,4% variasi dalam perilaku kesehatan. Meskipun presentase ini tampak kecil, hal ini mengindikasikan kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan, di mana masih ada 92,6% variasi yang dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak masuk dalam model. Temuan menarik lainnya adalah tingginya tingkat stres pada responden sebanyak 54,2% yang dapat mempengaruhi perilaku kesehatan. Hal ini berimplikasi pada perlunya program manajemen stres sebagai bagian dari strategi kesehatan masyarakat. Kemudian rekomendasi teknis terkait implementasi teknologi. Yang pertama ada platform edukasi digital. Ini untuk menentukan
untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan pengelolaan hipertensi, misalkan untuk menggunakan platform digital seperti aplikasi kesehatan atau media sosial. Lalu di pengembangan sistem infografis informasi geografi atau GIS, teknologi QGIS ini telah digunakan dalam penelitian dapat dimanfaatkan lebih lanjut dengan mengintegrasikannya ke dalam sistem informasi desa untuk pemantauan kasus hipertensi secara lebih terarah dan berbasis data spasial. Lalu yang kedua dari rekomendasi kebijakan. Yang pertama adalah penguatan program promosi kesehatan. Rekomendasi ini mencakup pendidikan tentang pentingnya gaya hidup sehat dan pengelolaan stres melalui berbagai bidang seperti brosur, poster, atau seminar. Kemudian regulasi sosial budaya, contohnya adalah penggantian rokok dengan makanan sehat atau hadiah lain yang mendukung pola hidup sehat. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan. Yang pertama adalah sumber daya finansial. Sumber daya finansial dapat diperoleh dari anggaran desa, puskesmas, serta kontribusi dari perusahaan melalui CSR. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Pelatihan kader kesehatan, tenaga kesehatan dari puskesmas, dan peran aktif masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan program ini. Yang terakhir adalah sumber daya teknologi. Sumber daya teknologi ini diperlukan perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung guna menjalankan sistem QGIS dan aplikasi kesehatan digital. Kemudian ada kesimpulan. Penelitian ini berhasil memberikan gambaran menyeluruh tentang kasus hipertensi di Desa Ngabean, Kecamatan Boja. Mayoritas responden memiliki pengetahuan baik tentang hipertensi sebesar 60,8%. Namun perilaku pencegahan masih kurang optimal dengan persentase 55,4% dan tingkat stres tinggi 54,2%. Penggunaan media digital untuk promosi kesehatan efektif meningkatkan pengetahuan dan sikap kader desa, sementara integrasi teknologi spasial mendukung pemetaan kasus dan pengambilan keputusan berbasis data. Analisis dengan JSP menunjukkan hubungan signifikan antara stres, perilaku, dan dukungan sosial terhadap hipertensi. Sistem pemantauan berbasis QGIS terbukti akurat dalam mengidentifikasi wilayah prioritas intervensi, mendukung alokasi sumber daya, dan mendeteksi dini. Keberhasilan program memerlukan dukungan stakeholder, pelibatan masyarakat, evaluasi berkala, serta kebijakan dan pendanaan berkelanjutan. Sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.